Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kembali kita akan melihat Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14. Kitab Yosua pasal 14 ayat yang ke-6 mulai. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Kita berhenti sampai sini. Kita lihat di sini ini adalah pembagian tanah perjanjian Tuhan bagi bangsa Israel. Dan sekarang di sini giliran Yehuda dan fokus kepada Kaleb di sini yang adalah keturunan Yehuda. Dikatakan Yehuda di sini menagih janji dari Musa. Ya. Di mana Musa berjanji bahwa tanah yang pernah diinjak oleh Kaleb itu akan diserahkan, akan diberikan kepada Kaleb dan keturunannya. Dikatakan ayat yang ke-7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Fokus kepada tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Bahwa orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati itu akan berbicara jujur. Ya. Orang kalau sungguh-sungguh dengan Tuhan mau berdusta itu sepertinya ada yang ngerim, ada yang ngingeti. Enggak asal enak aja ngomong dusta, enggak. Pasti ada sesuatu yang membuat kita berpikir dulu, mau diteruskan dusta ini atau enggak. Ya. Itu orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengikuti Tuhan. Dan di sini menurut pengakuan dari Kaleb, dikatakan Kaleb pun itu jujur. Dan di sini mengacu kepada laporan yang diberikan. Artinya begini, bahwa 12 pengintai ini sama-sama mendapatkan janji Tuhan bahwa tanah perjanjian itu adalah tanah yang dipenuhi dengan susu dan madu, tanah yang subur. Ya. Dan dikatakan bahwa mereka itu membawa setandan atau berapa pokoknya buah-buahan dan setandan pisang, mereka bawa itu. Bahwa untuk membuktikan tanah yang sungguh-sungguh, yang Tuhan janjikan itu sungguh-sungguh subur. Ya. Dan Kaleb serta Yosua mengatakan sudah tanah itu subur. Dan kita pasti akan mengalahkan
orang-orang di sana. Tetapi 10 pengintai yang lain berkata, iya memang subur. Tapi kita ini di hadapan mereka itu raksasa-raksasa. Kita itu seperti belalang yang diinjak habis, sudah. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Kaleb memberitakan seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kan Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kamu akan berhadapan dengan raksasa, di sana penguasanya raksasa. Enggak. Yang disampaikan oleh Tuhan adalah tanah yang subur, yang dipenuhi dengan susu dan madu. Ya. Dan itu yang disampaikan oleh Kaleb kepada Musa. Tetapi 10 pengintai, dia menyampaikan apa yang tidak dikatakan oleh Tuhan. Penguasanya adalah raksasa-raksasa. Kita ini tidak ada apa-apanya, kita ini seperti belalang diinjak habis. Ya. Laporannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Jadi lihat di sini bahwa mari kita ini belajar fokus kepada firman Tuhan, janji Tuhan. Bukan kepada keadaan di luar janji Tuhan. Ya. Karena setiap berkat Tuhan itu pasti ada masalah atau tantangan yang harus kita hadapi. Ya. Bayangkan ketika kita juga secara umum, Tuhan berjanji untuk memberkati kita. Tapi bagaimana untuk memberkati? Kita harus kerja. Fokusnya bukan kerja. Fokusnya adalah kita diberkati Tuhan. Tuhan berjanji untuk memberkati kita. Dengan cara kita bekerja. Tetapi kalau kita hanya taunya bekerja, kita akan berkata begini, iya kalau tidak kerja, siapa yang akan ngasih uang? Siapa yang akan menolong kita? Nah beda. Tapi kalau fokus kita adalah janji Tuhan untuk memberkati kita. Melalui kerja, maka kita akan tahu bahwa pekerjaan ini pun gampang. Kenapa? Aku orang yang diberkati. Aku pasti berhasil. Nah, beda. Kaleb fokusnya adalah janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan tanah yang subur, dipenuhi susu dan madu. Itu aja yang dilaporkan. Tetapi fokus 10 pengintai adalah raksasa-raksasa berkuasa di tanah itu. Akhirnya bangsa Israel tawar hati mendengar itu. Tidak berani untuk merebut. Bayangkan Daud untuk menjadi panglima, untuk menjadi raja, dia harus berhadapan dengan Goliat. Tetapi bagi Daud fokusnya bukan Goliat. Fokus Daud adalah pada waktu itu adalah upah yang akan diberikan oleh raja kalau dia bisa mengalahkan Goliat. Ya. Jadi ingat bahwa fokus kita itu penting. Dan sekarang disederhanakan adalah setiap kita, apapun yang kita hadapi dan akan kita hadapi, kita itu harus punya janji Tuhan dan fokus pada janji Tuhan itu. Engkau tidak akan tergoyahkan kalau seperti itu. Tapi kalau Anda asal jalan, Anda tidak punya janji Tuhan, Anda asal bekerja, tidak punya janji Tuhan, Anda akan mudah menjadi tawar hati. Menghadapi tantangan sedikit, Anda akan tawar hati. Kok berat ya hidup ini? Ya. Kok enak orang lain, kok kita begini? Nah, kenapa? Karena fokus kita pada keadaan sekeliling kita. Seharusnya fokus kita adalah janji firman Tuhan. Ya. Bayangkan Petrus seandainya fokusnya bukan janji firman Tuhan. Pada waktu dia di penjara,
dia tidak mungkin bisa tidur nyenyak. Ya. Sampai dia pikir dia bermimpi. Loh, berarti kan dia tidur nyenyak. Kenapa bisa tidur nyenyak? Karena dia punya janji. Petrus, kalau engkau sudah rambutmu sudah putih, pada waktu dia ditangkap, dia dimasukkan ke penjara, rambutnya belum putih. Ya. Kan tidak seperti anak muda zaman sekarang kan, SMP sudah uban. Ya, kalau anak sekarang. Saya percaya waktu zamannya Petrus enggak. Ya. Jadi Petrus tahu bahwa belum waktunya, dia akan mati. Walaupun di penjara, dia itu sudah dijaga sedemikian rupa, dia tahu. Walaupun dia tahu besok akan dipancung, dia tahu tidak mungkin. Orang janji Tuhan adalah nanti kalau rambutnya sudah putih baru dia diikat. Nah, Daud punya janji seperti itu. Yusuf, tidak pernah kita membaca Yusuf mengeluh dan putus asa. Dia jalani kehidupannya. Kenapa? Karena dia punya mimpi. Keluarganya belum datang menyembah dia. Dan dia fokus kepada janji Tuhan itu. Bahwa mimpi itu pasti digenapi sehingga segala sesuatunya dia jalani sedemikian rupa. Orang yang punya janji itu enak. Bayangkan 13 tahun. Ya 13 atau 14 tahun menjadi budak. Yusuf bisa menjalaninya dengan tenang. Dan di sini pun nanti kita melihat bahwa Kaleb mempunyai janji Tuhan 45 tahun. 45 tahun. Betapa luar biasanya. Kalau dia hanya melihat keadaan, dia pasti sudah putus asa. Hatinya menjadi tawar. Bangsa Israel melihat keadaan, bukan janji Tuhan. Sehingga mereka menjadi tawar. Hanya Yosua dan Kaleb yang melihat janji Tuhan dan hidup dua orang ini penuh dengan semangat. Sehingga bayangkan Kaleb berkata, umurku 85 tahun. Tapi aku sama kuatnya seperti waktu 45 tahun yang lalu. Wow, itu bagaimana? Ya. Nah, kita lihat sekarang bahwa di sini sangat penting kita itu tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan hanya sekedar mengikuti Tuhan, tetapi fokus pada dengan sepenuh hati. Karena banyak orang dari muda, mungkin bahkan dari sekolah minggu sampai tua ikut Tuhan. Tapi pertanyaannya sepenuh hati atau enggak? Ya. Kalau sepenuh hati, Tuhan akan setia menjaga, memelihara kita. Kalau tidak sepenuh hati, kita sendiri yang memberi kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan kita. Lihat, fokus kita adalah ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Hukum yang terutama, kasihi Tuhan dengan segenap hati juga. Ya. Nah, mari kita lihat di sini ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Bahwa bukan hanya Kaleb yang akan menerima, tetapi keturunannya juga akan menikmati apa yang Kaleb terima itu. Ya. Karena Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Bayangkan di sini kalimat ini diulang
sampai 3 kali. Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Nah sekarang ini Kaleb menagih ini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Perhatikan bahwa ketika kita fokus pada janji Tuhan, ya mungkin janji itu belum digenapi. Bertahun-tahun, puji Tuhan. Kenapa? Karena di sini selama 45 tahun, Tuhan memelihara hidup dari Kaleb. Bahkan terjemahan lain mengatakan begini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan di sini dikatakan Ia akan selalu dia memelihara aku selalu dalam keadaan sehat. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan akan selalu memelihara hidupku dalam keadaan sehat. Itu terjemahan lain. Atau bahkan penulis buku itu mengatakan ini terjemahan yang lebih tepat. Ya. Ia akan selalu dalam keadaan sehat. Jadi lihat di sini bahwa 45 tahun. Karena fokus dari Kaleb itu adalah janji Tuhan yang belum digenapi dalam kehidupannya. Dia tetap menantikan janji Tuhan itu. Sementara dia menantikan janji Tuhan itu, Tuhan memelihara dia dengan kesehatan yang luar biasa. Ya. Betapa bersyukurnya kalau kita semua itu menerima atau mendapatkan janji Tuhan yang khusus bagi kita. Puji Tuhan kalau ditepati, tetapi kalau tidak belum ditepati, puji Tuhan juga. Karena Tuhan bertanggung jawab untuk terus memelihara kita sampai janji itu kita dapatkan. Ya. Karena janji yang belum Tuhan berikan itu, dan Kaleb selalu fokus kepada janji itu, menanti-nantikan janji itu, dan percaya bahwa Tuhan akan menepatinya. Dan pada waktu menantikan itu, dia terus setia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga Tuhan memberikan kesehatan kepada Kaleb. Selalu dalam keadaan sehat dikatakan. Ya. Dan setiap kita mungkin akan berkata, mustahil selalu dalam keadaan sehat. Tapi perhatikan di sini memang akan selalu dalam keadaan sehat. Kemudian kalau kita mau kepada versi Alkitab yang kita bawa. Ketika Tuhan telah memelihara hidup kita. Kata memelihara kan Anda bisa tahu. Mau memelihara burung, mau memelihara tanaman, mau memelihara pohon yang berbuah. Kan kita akan lihat, aduh kok ada putih-putihnya daunnya, langsung dibelikan. Iya kan, obat, segala macam. Dijaga kesehatannya. Ya. Anjingnya, wah kok ada kutu, langsung dibelikan obat. Ya. Dijaga kesehatannya. Demikian pula di sini dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Setiap kita yang memiliki janji Tuhan, asal kita tetap setia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan akan berikan kita selalu sehat. Tidak mungkin, oh iya secara alami tidak mungkin. Tetapi seperti orang berpikir, demikianlah dia. Ketika pikiran kita adalah firman Tuhan,
maka firman Tuhan juga yang akan bekerja dalam hidup kita. Bayangkan ketika orang-orang, saya tanpa bosan mau berkata, ketika orang-orang berkata, umur manusia tidak tentu. Ada yang panjang, ada yang pendek. Puji Tuhan kalau Anda kebetulan sampai ke yang panjang. Tapi kalau Anda mendengar terus dan kita ketepatan nyantol ke yang pendek, kan repot. Ingat, janji firman Tuhan, Anda punya janji firman Tuhan atau enggak? Coba kita baca kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kan ini jarang diajarkan kan? Padahal kalau Anda perhatikan, ini umur ini sudah didiskon habis-habisan. Ayat 1 dan ayat 2-nya itu anak manusia itu jatuh dalam dosa. Hidup dalam dosa. Karena hidup dalam dosa, Tuhan kemudian berfirman, sudah mulai sekarang umur manusia 120 tahun saja. Sebelum itu mainnya 800, 900 kan. Tapi setelah berbuat dosa, Tuhan mendiskon. Diskonnya terlalu banyak juga. Ya. Jadi 120 tahun saja. Loh ini umur, dan ini belum pernah diralat loh sama Tuhan. Ya. Belum pernah diralat oleh Tuhan. Pak Yusa, tapi kan Musa berkata di dalam Mazmur, umur manusia 70 sampai 80 tahun. Loh Anda mau lebih percaya perkataan Tuhan atau perkataan Musa? Anda mau lebih percaya kepada perkataan Tuhan atau Musa atau pendapat manusia pada umumnya? Sesuai dengan apa yang kau percaya, itu yang akan engkau terima. Ya. Jadi pikirkan itu, bahwa janji Tuhan luar biasa. Bahwa ketika kita percaya, maka Tuhan bertanggung jawab untuk menggenapi janji itu. Kembali kepada pembahasan kita, Yosua pasal 14. Jadi sekarang ayat 10, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ya, yaitu Kaleb akan mendapatkan Hebron. Sementara Kaleb itu sedang menantikan Hebron, maka Tuhan bertanggung jawab untuk membuat Kaleb bisa menerima Hebron dengan baik. Bagaimana caranya? Menjaga Kaleb tetap sehat, sempurna. Kaleb sehat. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. 45 tahun lamanya dikatakan. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Lihat di sini. Kata-kata ini. Kini sudah 45 tahun lamanya. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Perhatikan. Selama 45 tahun mengembara di padang gurun. Puji Tuhan. Kaleb itu tidak terbawa dengan pengalaman hidup 45 tahun ini. Bayangkan mengembara. Kata mengembara ini kan tidak jelas tujuannya. Tetapi Kaleb fokus bahwa satu saat aku akan punya Hebron ini. Aku akan memiliki Hebron. Dalam perjalanannya 45 tahun.
dia tidak pernah terombang-ambing dengan perjalanan hidupnya yang hanya mengembara di padang gurun. Oh, itu luar biasa. Perhatikan. Dalam menantikan janji Tuhan, dia tidak pernah terombang-ambing, terpengaruh dengan perjalanan hidupnya yang mengembara bersama bangsa Israel. Anda bayangkan kemudian, sementara bangsa Israel bersungut-sungut, Kaleb tetap fokus kepada Hebron. Sementara bangsa Israel menyalahkan Musa, Kaleb tetap fokus kepada Hebron. Sementara banyak yang dibunuh, banyak yang mendapatkan tulah, Kaleb tetap fokus kepada Hebron. Sehingga yang lainnya mati, yang lainnya mati, yang lainnya sakit, Kaleb tetap sehat. Sementara yang lainnya kekuatannya semakin menurun, Kaleb tetap kuat. Karena Kaleb di sini mengatakan ayat 11, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Bayangkan pernyataan ini, bukankah ini mujizat? 45 tahun mana bisa kekuatan itu tetap sama. Ya. Mana bisa? Pada waktu ini sudah 85 tahun. Aku masih sama kuat seperti pada waktu aku umur 40 tahun. Bayangkan yang umur 50 tahun atau 60 tahun. Bisakah Anda tetap sama kuat dengan umur 20 tahun? Naik tangga dikit aja masih ditopang kan? Ya. Ditekuk aja dikit itu lutut, bunyi kok. Kalau sudah 40 tahun itu. Tetapi lihat di sini kekuatan dalam menantikan janji Tuhan. Kekuatan dalam mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Mendatangkan pemeliharaan Tuhan, mendatangkan kesehatan yang luar biasa. Sama sekali kondisinya tidak menurun. Buktinya, bayangkan dia merebut Hebron, itu kakek-kakek opa ini harus lari naik ke Gunung Hebron, ya, dan harus berperang dengan raksasa lagi. Kalau kita kan kalau jalan-jalan misalnya sudah jalan ya, kemudian kan kita duduk-duduk dulu. Duh, sambil agak pucat sedikit kan. Ya. Anda yang suka rekreasi pasti tahulah maksud saya. Ya. Kemudian pulangnya mikir, duh ini bagaimana, ya kan? Ya. Bayangkan kakek-kakek ini lari naik ke Gunung Hebron dan sudah ditunggu oleh raksasa. Dan dia tidak bisa mengatakan 3 hari lagi kita berperang. Tidak bisa. Dia nyampe, dia harus berperang langsung. Dan musuhnya adalah raksasa. Bahkan di sini di pasal 15 ayat yang ke-14, coba lihat di sini. Perhatikan. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman dan Talmai, anak-anak Enak. Daud mengalahkan satu raksasa Goliat. Heboh luar biasa. Orang Israel, orang Kristen heboh. Ini jarang dibahas loh. Bahwa Kaleb yang umur 85 tahun mengalahkan 3 raksasa. Itu bagaimana? Hanya gara-gara dia itu mempunyai janji firman Tuhan. Dan dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Pertanyaannya, berapa persen kita mengikuti Tuhan? Ya,
Berapa persen hati kita ini dalam mengikuti Tuhan? Jangan-jangan hanya 10%. Jangan-jangan hanya 20%. Tidak heran banyakan masalahnya. Anda kalau mengikuti cerita tentang Ishak. Ishak itu anak yang taat. Bahkan mau dipersembahkan oleh Abraham. Dia ikut aja. Tidak pernah kan dikatakan. Maka Ishak bertengkar dengan papanya. Dan Ishak berkata, kan seharusnya papa aja yang dikorbankan, bukan aku. Toh umurnya sudah tinggal sedikit, Pak. Kan? Tetapi Ishak tenang, dia ikuti. Dan Anda melihat perjalanan Ishak bisa dikatakan datar. Bayangkan dengan penipu si Yakub ini. Laban ditipu, dia ditipu oleh Laban. Ya. Esau ditipu, dia melarikan diri ketika mau dibunuh. Pokoknya itu hebat kalau dibuat film. Ya. Itu kalau buat cerita juga kan cerita anak sekolah minggu seharusnya bisa sering mengagetkan anak sekolah minggu. Tapi kalau Ishak datar. Ya. Artinya bahwa ketika kita memang taat sepenuh hati. Tuhan yang berperang, kita yang menerima. Kelihatannya tidak seru, tidak masalah. Yang penting kita terima janji Tuhan. Kalau Anda ingin seru-seruan silahkan. Ya. Tetapi ketaatan itu luar biasa. Bayangkan di sini 45 tahun. Sepertinya tidak ada sesuatu pun yang luar biasa yang Kaleb kerjakan. 45 tahun. Dia hanya fokus kepada janji Tuhan dan dia percaya dengan sepenuhnya. Bahwa ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, mungkin apa yang dikerjakan kita tidak banyak. Tetapi sekali kita bergerak bersama Tuhan, itu dampaknya akan luar biasa. Ya. Daripada kelihatan sibuk, tapi tidak ada hasil. Ya. Sibuk, tapi tidak kelihatan hasil. Ya. Ikut sepenuh dengan Tuhan. Itu sangat luar biasa. Saya pernah bekerja menjadi pelatih fitness di Surabaya. Dulu itu tempat fitness paling besar di Surabaya. Jadi Atlas tuh kalah rame dengan Hartani. Tapi kemudian akhirnya terbakar Hartani dan tidak dibangun lagi. Dan di sana ada satpamnya segala macam, security. Kita sering ngomong-ngomong, ngobrol, santai. Tapi Anda tahu ketika yang punya datang, bahkan security-nya itu bisa ngelap kaca segala macam. Ini yang disebut tidak sepenuh hati ini loh. Hasilnya tidak jelas. Kan banyak orang yang mungkin mau katakan pelayanan, apa kelihatan sibuk. Tapi hasilnya mana? Ya. Berapa jiwa yang dimenangkan? Kalau yang nari-nari, pakai segala macam dikatakan pergi ke kota ini, pergi ke negara ini, berdoa untuk ini. Kelihatannya heboh, sibuk. Ya, banyak kegiatan, banyak pengorbanan. Tapi pertanyaannya, hasilnya mana? Berapa jiwa yang diselamatkan? Hasilnya hanya dapat penglihatan. Ya. Kita berdoa di negara ini. Tuhan memperlihatkan. Untuk apa? Iya kalau dari Tuhan sungguh. Kalau halu. Ya. Kadang orang itu ya. Banyak orang Kristen. Di sini tidak ada. Di kota besar itu sungguhan ini. Ini bukan hanya gaya khotbah ya. Kan banyak orang gaya khotbahnya gitu. Ini enggak. Di kota besar. Itu banyak yang menyebut dirinya pendoa. Sepertinya yang saya tangkap. Mereka tidak bisa membedakan lagi. Alam halu sama alam rohnya Tuhan. Ya.
Sedikit-sedikit mikir ini penglihatan dari Tuhan. Mikir hanya kelintas pikiran. Wah, Tuhan memperlihatkan, Tuhan memperlihatkan. Banyak seperti itu. Ya. Jadi mari kita lihat di sini. Bayangkan 45 tahun. Seakan-akan Kaleb ini tidak ditulis lagi. Tidak ada kegiatannya. Tetapi di sini kita melihat juga bahwa ternyata ketika Kaleb berdiam diri, fokusnya dan dia tidak pernah lupa adalah janji Tuhan. Hebron. Dan selama dia menantikan janji ini, dalam kesendiriannya, dia setia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak ada sesuatu yang hebat. Tidak ada yang dia terima selama 45 tahun itu. Janji Tuhan tetap dia percayai. 45 tahun, bayangkan. Kita sering kali kagum dengan Abraham. 25 tahun menunggu janji Tuhan. Dan kita sudah katakan, iya Abraham, kita siapa? Ya kan? Wajar Abraham. Kalau kita kan darah dan daging. Loh memangnya Abraham makhluk halus. Ya kan? Jadi kita lihat, kita fokusnya Abraham masih ada. Masih ada Kaleb. Ya. Kalau Anda sudah putus asa 10 tahun doamu belum terjadi, belum terjawab. Jangan putus asa, ada Abraham. Pak, saya sudah 25 tahun Pak, lebih 2 hari. Masih ada Kaleb. Ya. Jadi tetaplah setia, walaupun kelihatannya tidak ada tanda-tanda sedikit pun. Tetap setia. Bayangkan Elia ketika mendapat kabar. Ada awan sekepal tangan. Loh kalau kita, tidak mungkin loncat. Oh kalau Elia bisa loncat-loncat itu. Puji Tuhan, Tuhan akan menjawab. Kalau kita, kening angin beret, hilang lah. Iya kan? Kan tidak pernah kepikiran awan sekepal tangan. Itu bisa kena angin kemudian jadi awan besar. Enggak. Kalau kita awan sekepal tangan kena angin hilang. Ya. Jadi lihat di sini berarti bahwa pola pikir kita pun harus sungguh-sungguh diselaraskan dengan rancangan Tuhan. Sehingga respon kita benar. Karena kalau respon kita salah, janji itu batal dengan sendirinya. Ya. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bayangkan yang dipikirkan oleh Kaleb berperang. Berperang. Saya tidak bisa bayangkan berperang itu kalau orang zaman dulu itu ya. Latihannya itu bagaimana? Loh ya. Karena saya pernah ikut karate, tanding karate. Latihannya sudah pagi, siang lari siang, sore latihan lagi. Hanya untuk tanding tanpa berhenti 3 menit. Mana ada perang 3 menit? Anda hanya bilang 3 menit. Coba Anda tendang sembarang, pukul sembarang, jangan berhenti. Saya ingin lihat. Kuatkah 1 menit? Ya. Kalau Kyokushinkai itu kan kalau kita masih ancang-ancang, jurinya itu ya wasitnya, gak senang lihat orang lain senang itu loh. Ya. 3 menit itu sudah megap-megap itu. Ya. Bayangkan perang. Ini opa-opa ini 85 tahun, yang dipikirkan perang toh. Ya. Jadi betapa luar biasanya kekuatan janji Tuhan. Jangan putus asa selama Anda punya janji Tuhan yang belum digenapi. Jangan putus asa.
Dan saya mau katakan, jangan mau mati sebelum janji itu diterima olehmu. Ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Anda perhatikan di sini perkataan dari Kaleb. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Ini kan berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan kalau zaman kita. Ya. Artinya ada janji Tuhan terlebih dahulu, baru kita memohon janji Tuhan itu. Kaleb di sini, berikanlah kepadaku pegunungan. Perhatikan, yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Ada janji Tuhan terlebih dahulu, baru ada permohonan supaya janji itu digenapi. Ya. Banyak orang berdoa kepada Tuhan, iya doanya itu tidak ada yang salah. Tetapi dasar engkau berdoa itu apa? Dasarnya apa engkau berdoa? Adakah janji Tuhan yang menguatkan doamu itu? Bukan asal meminta, tetapi ada dasarnya, yaitu janji Tuhan. Kaleb meminta pegunungan Hebron. Kenapa dia meminta pegunungan Hebron? Karena Tuhan berjanji Hebron akan diberikan kepada dia. Jadi Tuhan berjanji akan memberikan Hebron. Tetapi tanpa Kaleb meminta, Hebron tidak akan menjadi miliknya. Tuhan berjanji akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tapi kalau kita tidak meminta, Tuhan penuhi aku dengan sesuai dengan janjimu, engkau akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita punya janji Tuhan sehingga kita memohon janji itu terjadi. Ketika kita sakit, kita berkata, sembuhkan aku Tuhan, sebab firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Aku tidak terima dengan keadaan ini karena tidak sesuai dengan janji-Mu. Aku sudah disembuhkan. Kan seharusnya seperti itu. Ada dasarnya semua ketika kita meminta. Bukan asal meminta. Iya kan wajar, aku sakit, aku minta disembuhkan Tuhan. Boleh, tetapi Anda harus punya janji Tuhan untuk hidupmu. Karena Tuhan hanya bertindak untuk menepati firman-Nya. Bukan sekedar hanya mengikuti keinginan kita. Tetapi Tuhan berfirman dan Dia bertanggung jawab untuk melakukannya. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan. Ini permohonan. Permohonan atas janji Tuhan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Nah, sekarang kita lihat. Ketika Kaleb meminta ini, bukankah dia diperhadapkan kepada kemustahilan? Bahwa Hebron itu dikuasai orang-orang enak atau istilahnya raksasa-raksasa. Pada waktu Kaleb meminta itu, dia diperhadapkan kepada kemustahilan. Yaitu dia sudah berumur 85 tahun. Tetapi Kaleb tidak mau percaya kepada kemustahilan yang dihadapinya. Yaitu tubuhnya sudah umur 85 tahun. Musuhnya yang akan dihadapi adalah raksasa-raksasa muda. Bukankah itu berbicara kemustahilan? Seringkali ketika kita meminta kepada Tuhan, iya ada janjinya. Tapi vonis dokter sudah berkata tidak mungkin sembuh. Itu kemustahilan.
Apakah engkau akan mempercayai vonis dokter? Atau engkau tetap memohon kepada Tuhan karena Tuhan berjanji akan menyembuhkan engkau? Tuhan berjanji akan memberikan Hebron, tetapi sekarang Kaleb berumur 85 tahun. Tuhan berjanji akan memberikan Hebron, tetapi di sana ada para raksasa. Itu kemustahilan. Mustahil. Kaleb bisa aja terjebak dengan kata-kata itu. Sama seperti kita. Kemungkinan. Ketika Tuhan mungkin berkata pada kita, aku akan memberkati engkau 500 juta. Langsung kita lihat, gaji aja 2 juta. Ya kan? Kemudian siapa kira-kira kenalan yang akan ngasih? Loh, tidak ada. Kan ini sama seperti keadaan Kaleb. Lihat dirinya, sudah tidak mungkin. Lihat penguasa Hebron, sudah tidak mungkin juga ditembus. Tetapi karena Tuhan berjanji, berikan janjimu itu Tuhan. Nah, betapa luar biasanya di sini kita lihat. Ayat 13 kemudian ayat yang ke-12 bagian B-nya. Di sini ini ayat tidak tepat. Mungkin Tuhan menyertai aku. Seharusnya terjemahan yang tepat berkata, jika Tuhan menyertai aku akan menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, bahwa Kaleb membuat pernyataan, kalau Tuhan menyertai aku, maka aku akan menghalau mereka. Aku akan mengalahkan mereka. Kemudian dikatakan lagi, seperti yang difirmankan Tuhan. Kembali. Kaleb ini kuat dalam firman. Kaleb berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap teguh walaupun kelihatannya mustahil? Mustahil, sudah 85. Mustahil karena raksasa-raksasa yang akan dihadapinya. Kelihatannya tidak mungkin dikalahkan. Apalagi harus naik ke gunung sebelum berperang. Sudah habis nafasnya terlebih dahulu. Tetapi Kaleb kemudian dalam keadaan jasmaninya seperti itu. Kaleb secara rohani berkata, jika Tuhan menyertai aku. Kita terlalu biasa dengan kalimat Tuhan beserta. Tuhan beserta. Tanpa merenungkan, tanpa memahami, tanpa mengalami. Kita hanya selalu berkata, Tuhan beserta. Tetapi lihat betapa dahsyatnya. Ketika Tuhan menyertai aku, dikatakan. Jika Tuhan menyertai aku. Itu kata Kaleb. Aku akan menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Bukankah Tuhan beserta kita? Mengapa kita selalu berkata bebanku terlalu berat? Aku selalu menghadapi seperti ini, dan aku sudah tidak kuat lagi. Atau hampir tidak kuat lagi. Berarti Tuhan tidak beserta kita dong. Bagaimana dengan janji? Bahwa Tuhan yang akan berperang. Bahwa Tuhan akan menerobos di depan kita. Kok sepertinya kita tidak pernah ngalami itu semua? Sedangkan di sini ini perjanjian lama loh. Perjanjian lama itu umat Tuhan hanya mengandalkan pengurapan Tuhan dari atas. Perjanjian baru itu kita mengandalkan pengurapan Tuhan yang di dalam kita. Ya, ini akan membimbing kita supaya kita tidak berbuat dosa. Ini akan mengajar kita. Ini akan memimpin kita. Akan menegur kita. Tapi lebih daripada itu, kita juga menerima pengurapan yang dari atas. Yang memperlengkapi kita dengan kuasa,
sehingga kita bisa melakukan seluruh kehendak Tuhan. Ya. Bayangkan dengan keadaan kita, dengan pengurapan di dalam, pengurapan dari atas, kok sepertinya kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Kaleb. Ya. Ini kan patut kita renungkan lagi. Apakah sungguh-sungguh Tuhan menyertai kita? Apakah sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kita mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita? Ya. Jika Tuhan menyertai aku akan menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Berkat seorang pemimpin, berkat orang yang punya otoritas, itu penting. Jangan terlalu berani berhadapan atau mengata-ngatai atau memberontak, punya sikap memberontak kepada pemimpin. Jangan. Ya. Karena pada waktu-waktu tertentu engkau akan berhadapan dengan hal-hal yang mustahil. Dan ketika engkau tidak mendapatkan berkat, engkau terlalu berani, engkau terlalu kurang ajar kepada pemimpin yang punya otoritas, pada waktu engkau berhadapan dengan hal-hal yang mustahil yang kau hadapi, engkau akan kalah. Ya, engkau akan kalah. Jadi betapa pentingnya di sini. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Padahal ini adalah teman sekerja. Tetapi sekarang Yosua sebagai pemimpinnya. Sehingga Kaleb pun butuh berkat dari Yosua. Kemungkinan Kaleb lebih tua umurnya daripada Yefune. Tetapi karena kedudukan dari Yosua sebagai pemimpin, maka Kaleb menundukkan diri dan menerima berkat dari Yosua. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Perhatikan kata ini. Diberikanlah Hebron kepada Kaleb sebagai milik pusakanya. Apakah Hebron sudah diterima? Belum. Kaleb harus berperang untuk mendapatkan Hebron. Sama. Bukankah Tuhan juga banyak berjanji kepada kita? Akan diberikan ini, akan jadi seperti ini. Tetapi ingat, engkau harus berperang untuk mendapatkan itu. Paling mudah dalam perjanjian baru ini. Bahwa untuk mendapatkan janji-janji Tuhan, daging kita itu harus dihancurkan. Itu yang disebut peperangan. Ketika daging kita hancur, maka engkau akan melihat kemudahan demi kemudahan janji Tuhan sampai ke dalam tanganmu. Kathryn Kuhlman yang berkata setiap hari, Tuhan bunuh aku Tuhan, bunuh aku dikatakan. Setiap hari doanya adalah bunuh aku Tuhan. Dan sepertinya kemanapun dia pergi tanpa usaha orang disembuhkan. Tanpa menumpangkan tangan orang disembuhkan. Hal-hal yang ajaib terjadi dalam kehidupannya. Bahwa kita semua mendapatkan janji Tuhan. Iya, kita punya janji Tuhan. Iya. Tetapi apakah kita berperang dengan daging kita ini untuk menghancurkan daging kita? Supaya janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Itulah ayat 14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune. Orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena penyebabnya, ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Dulu mungkin kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Pertanyaannya, perhatikan kata ini.
Tetap, kata tetap. Apakah kata tetap itu juga ada di dalam kehidupan kita? Dulu kita berapi-api. Apakah sekarang tetap berapi-api seperti dulu? Dulu kita rela berkorban dalam mengikut Tuhan. Apakah sekarang masih ada kata tetap itu? Tetap rela berkorban. Dulu kita mau pelayanan walaupun kita tidak dihargai. Apakah sekarang masih tetap ada kata tetap itu? Melayani, tetap melayani walaupun tidak dihargai. Mari pikirkan, kata tetap ini sukar loh. Ya, tetap ini sukar. Apalagi 45 tahun tanpa ada pergerakan-pergerakan yang berarti. Masih tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. 45 tahun tanpa berkat-berkat yang luar biasa. Masih tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Dan kita sedang memasuki akhir dari akhir zaman. Apakah kata tetap ini masih ada di dalam hati kita? Tinggal sedikit lagi. Kita tetap mengikuti Tuhan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Jadi kita melihat di sini bahwa setiap kita mungkin mempunyai Hebronnya sendiri. Ada orang-orang enak di hadapan kita, raksasa-raksasa kehidupan yang mencoba untuk menjatuhkan kita, yang mencoba untuk menghancurkan iman kita, yang membuat kita tidak mampu lagi melihat janji Tuhan tergenapi. Tetapi mari contoh dari Kaleb ini, bahwa kuncinya adalah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati dan tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam menghadapi segala kemustahilan, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati dan tetap mengikuti Tuhan sepenuh hati. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.